Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali ya. Kita akan melanjutkan perkuliahan kita. Kali ini akan diisi oleh kelompok 4 ya, baik dari kelas A maupun dari kelas B. Ini materinya tentang kerja overtime ya, atau sistem kerja 996 yang diberlakukan di Cina ya. Baik yang kelas A ini yang kontra dan nanti yang kelas B yang pro ya. Baik, yang kelompok 4A ini ada Marianti, kemudian lalu Adam Zikrullah, Nurmita Sari, Yuliana Listiani, Muhammad Kilur Ramdhani. Sudah ada orang-orangnya ini? Yang kelompok 4? Kelompok 4A sudah ada? Insya Allah Pak ada. Mana Oke, baik. Ada, Bisa sembari dipersiapkan PowerPoint-nya? Satu masih di jalan, Pak. Oke, nggak apa-apa. Sembari dipersiapkan aja dulu. Bisa coba di share screen PowerPoint-nya. Adam? Mana si Adam? Ono sei. G. Ya Allah, sebentar. Bisa coba di share screen. G, Pak. Kasih hidung. Yang kelompok 4B juga ya, sembari bersiap diri. Nanti setelah presentasi dari 4A, maka yang presentasi adalah kelompok 4B ya. Ini 4B ada Indah Aulia Anjani, Nur Salimah, dan Muhammad Haji Zamzami ya. Iya, Pak. Mana sudah simpan? Bisa yang kelompok 4A? Bentar Pak, ini lagi screen. Oke. Nggak ada. Oke. Ini. Adam. Udah bisa kelihatan? Ya, bisa. Coba dipilih yang PowerPoint-nya. Oke. Bisa dimiringin HP-nya biar agak besar kelihatannya ya. Bisa. Oke, baik. Kelompok 4A sudah siap? Siap, Pak. Oke, baik. Kepada kelompok 4A disilakan. Bentar, Pak. Sebentar. Kelihatan nggak, Pak? Ada. Aduh, apa sih ini?
Aduh, apa sih ini? Astagfirullahaladzim. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar. Itu di stop aja anunya. Oke, sebentar. Oke. Oke. Pas, Pak. Oke, ya. Silakan kelompok 4A bisa dimulai ya. Bismillah teman-teman dan pada sekalian. Silakan bisa dimulai. Oh, ini bagus. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja serta puji syukur kehadirat Allah atas ini kita afiatan lahir kedua serta salam lalu pula kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mewariskan serta benda raganya ini menegakkan kalimat la ilaha illallah. Yang sama kita hormati ada Bapak Guru teman semua yang bertugas. Suaranya agak kurang jelas ya. Ya, Pak, nge-lag. Cepat ya. Dicoba lagi, coba. Ya, jaringannya Pak. Oke. Dibantu sama anggota kelompoknya yang lain bisa. Atina Silakan. sama Habib satu, Pak. Silakan bisa dibantu sama anggota kelompoknya yang lain. Ada 5 orang. Digantikan sementara begitu dari anggota yang lain, silakan. Pak, Atina sama Habib satu server. Kayak gini maksudnya gimana cara masuknya? Dia lah. Itu. Pak, boleh di moderator kelompok lain? Dari kelompoknya, dari kelompok 4, silakan. Ada Nurmita, siapa-siapa deh, Nurmita Sari, Yuliana, lalu Adam, atau Marianti, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kita bisa rasakan sampai saat ini. Kedua kalinya tak lupa kita haturkan sholawat beserta salam atas junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang lazimnya disebut minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Baik Pak, langsung saja ya. Untuk mempersingkat waktu, di sini kita akan membahas materi kita yaitu kerja overtime 996 di Cina. Oke, untuk materi pertama kepada saudari Nurmita Sari dipersilakan. Belum dinyalain. Nita, belum dinyalain. Lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nurmita Sari. Saya akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian dan tujuan bekerja. Secara sederhana, bekerja dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan demi memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tertentu dapat berupa pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, atau kebutuhan hidup lainnya. Tujuan pokok bekerja tersebut, dalam dunia bekerja memiliki tujuan tersendiri dalam mewujudkan rasa kemanusiaannya. Tujuan tersebut adalah makna kerja. Makna kerja adalah sekumpulan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, sikap, harapan yang orang-orang miliki dalam hubungan dengan kerja. Menurut Berenita 2006, kerja dipandang dari sudut sosial merupakan kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum, terutama bagi orang-orang terdekat atau keluarga dan masyarakat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan. Sedangkan dari sudut rohani atau religius, kerja adalah suatu upaya untuk mengatur dunia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Sekian yang saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua yaitu saya sendiri yang akan membahas pengertian kerja 996. Nah, jadi sistem kerja 996 ini adalah waktu kerja bagi karyawan ditetapkan selama 12 jam per hari dan 6 hari seminggu atau bekerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam dan 6 kali dalam seminggu. Istilah bekerja 996 ini menggambarkan jadwal sangat melelahkan yang banyak diadopsi oleh perusahaan teknologi Cina. Sebab perusahaan menilai jam bekerja panjang adalah suatu kerja keras untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Perusahaan yang menerapkan sistem kerja 96 adalah Alibaba, Pinduoduo, Kuaishou, hingga raksasa telekomunikasi Huawei Teknologi. CEO pemilik Alibaba, Jack Ma, bahkan sangat mendukung sistem kerja ini. Sebab nilai sistem kerja yang lama adalah sebuah kerja keras yang lebih membawa seorang pada kesuksesan. Baik, kita beralih ke pemateri ketiga, yaitu saudara lalu Adam Zikrullah dipersilakan untuk membaca materinya. Mohon maaf, Marianti sekarang. Siapa? Oke, maaf kepada saudari Marianti, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini materi saya yaitu dampak negatif kerja overtime 996 di Cina. Seperti sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak negatifnya. Yang seperti yang saya ketahui, banyak yang tidak menyetujui dengan sistem kerja ini. Akan tetapi ada juga yang memakai sistem kerja 996 dengan melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan di Cina. Nah, karyawan yang bekerja dengan durasi panjang, mereka melakukan kampanye online untuk memprotes jam kerja yang panjang perusahaan yang terlalu kompetitif. Sekitar 193 insinyur teknologi telah mentandatangani petisi online. Nah, para pemilik perusahaan wajar saja bekerja dengan durasi itu karena mereka melakukan demi dirinya sendiri, demi memajukan perusahaannya sendiri, tanpa melihat dampak negatif dari karyawan itu sendiri. Bekerja dalam durasi panjang mungkin menguntungkan secara ekonomi, tetapi menurut ahli itu dapat mempengaruhi kesehatan mental, fisik, emosional, dan psikologis karyawan lainnya. Dampak dari kelelahan dan kurang tidur akan mempengaruhi konsentrasi dan kinerja seseorang dan juga bisa mengakibatkan stroke dan lain sebagainya seperti beberapa dampak negatif dari kerja overtime, yaitu yang pertama, kelelahan hingga menyebabkan kematian mendadak para karyawan. Seperti contoh kasus berikut pada tahun 2015, diketahui seorang pengembang tension pingsan dan meninggal saat berjalan dengan istrinya. Dan yang kedua itu mengalami serangan jantung fatal pada tahun 2018. Seorang karyawan berusia 25 tahun di produsen drone DJI juga meninggal karena serangan jantung. Hingga saat ini tidak ada satupun perusahaan teknologi besar di Cina yang dihukum karena mendorong dan bahkan memaksa karyawan untuk bekerja lebih lama dari jam resminya. Dan yang terakhir itu berisiko terkena stroke seperti yang saya jelaskan tadi. Dampak dari kelelahan dampak dari kelelahan dan kurang tidur akan mempengaruhi konsentrasi dan kinerja seseorang dan juga bisa mengakibatkan stroke dan lain sebagainya. Nah, itu saja dari saya. Sekian. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga yaitu Saudari Marianti. Selanjutnya materi keempat akan disampaikan oleh Saudara Adam Zikrullah. Dipersilakan. Ya, baik. Bismillah. Sekarang saya akan melanjutkan presentasi, yakni tentang peraturan yang menolak sistem 996 di Cina. Jadi, sistem kerja yang dilakukan oleh Jack Ma mendapatkan kecaman keras oleh pemerintah Cina. Sistem kerja ini dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Agung di Cina. Pemerintah Cina pun menggunakan perusahaan pengiriman paket untuk menjelaskan mengapa sistem kerja 996 ini ilegal. Atas pelanggaran tersebut, Pengadilan Tinggi Cina dan Kementerian Sumber Daya Manusia dan Jaminan Sosial itu menerbitkan pedoman dan contoh dari apa yang disebut sebagai kerja lembur dengan mengatakan mereka fokus pada masalah tersebut karena telah menarik perhatian luas baru-baru ini. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Cina, jam kerja standar adalah 8 jam per hari dan maksimal 55 jam kerja per minggu. Sistem kerja 996 melanggar aturan tersebut. Sistem kerja 996 ini diketahui telah berlangsung sangat lama di perusahaan teknologi Cina. Sistem kerja ini juga sudah menjadi kebanggaan beberapa perusahaan dan karyawan di Cina. Salah satunya adalah Alibaba. Jadi sistem 996 di Cina ini ilegal ya. Oleh karena itu pemerintah Cina sangat mengecam keras sistem ini. Demikian presentasi dari saya.
Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Khairul Ramdhani. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang dimana poin E kerja 996 dalam perspektif bisnis. Jadi menurut Batch dalam buku etika merumuskan pengertian etika sebagai berikut. Ini ada 3. Nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok yang mengatur tingkah lakunya. Jadi ketika kita berbicara dalam buku etika merumuskan pengertian etika, pada 3 pengertian. Yang pertama, etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Nah, dalam hal ini, ketika kita berbicara kerja 996 yang sangat dilarang oleh pemerintah Cina itu sendiri, otomatis nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan mereka itu sangatlah berlaku dalam perspektif bisnis itu. Kemudian yang kedua, etika dalam pengertian kumpulan asas atau nilai moral atau etik. Kemudian yang ketiga, sebagai ilmu tentang baik buruknya. Upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis, yaitu rekonstruksi kesadaran baru tentang bisnis sebagai aktivitas yang dilakukan oleh individu, organisasi, ataupun perusahaan, bukan semata-mata bersifat duniawi, akan tetapi bersifat material dan implementual. Suatu bisnis mengandung kebatilan, kerusakan, kezaliman, akan tetapi mengandung nilai kesatuan, keseimbangan, hendak bebas, tanggung jawab, kebenaran, kejujuran, sehingga dengan ketiga prinsip di atas dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu bisnis termasuk wilayah yang bertentangan dengan etika bisnis atau tidak. Diperlukan suatu cara pandang dalam melakukan kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak pada paradigma pendekatan normatif, etika sekaligus empirik induktif yang mengedepankan nilai-nilai agar dapat mengatasi perubahan dan geseran zaman yang semakin cepat. Nah, dari ketiga nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi setiap orang, kemudian etika dalam pengumpulan asas, kemudian yang ketiganya etika sebagai ilmu tentang baik dan buruknya. Jadi nilai-nilai dan etika ini sangat penting dalam perspektif bisnis, dan itu sangat penting pula ketika kita melihat kerja 996 yang dimana di kelompok ini kita kontra akan kerja 996 itu sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada materi terakhir. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak dosen. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Nanti simpulannya dibacain terakhir ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 4B. Silakan. Bisa ditutup dulu ya yang share screen 4A-nya. Mana PowerPoint lagi? Silakan yang 4B. Silakan, ada Indah Aulia Anjani, Nur Salimah, sama Muhammad Haji Zamzami ya. Ya Pak, lagi proses.
Oke, yang audio yang satunya dimatiin biar nggak menggema suaranya. Oke. Oke, kelompok 4B sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni sistem kerja 996 di Cina, yakni yang pro. Nah, langsung saja untuk menghemat waktu, langsung ke pemateri pertama, yakni Saudari Nur Salimah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sistem kerja 996. Apa sih itu sistem kerja 996? Dinamakan sistem kerja 996, yaitu para pekerja bekerja mulai dari jam 9 pagi sampai dengan 9 malam. Dan dalam satu minggu, hanya hari Minggu saja pekerja mendapatkan libur. Jadi, pekerja bekerja selama 6 hari. Nah, itulah mengapa dinamakan sistem kerja 996. Nah, untuk sejarah sistem kerja 996 ini, yaitu sistem kerja ini populer di kalangan perusahaan teknologi asal Cina dan menandakan pegawai bekerja dalam jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari seminggu. Walaupun tidak mengusung nama yang sama, sistem kerja hingga belasan jam dalam sehari ini dimulai di Silicon Valley, Amerika Serikat, saat internet baru saja meledak pada tahun 1990-an. Pegawai yang bekerja di startup teknologi harus bekerja hingga belasan jam untuk menjaga perusahaan mereka tetap berdiri dan beroperasi. Ketika sektor teknologi dan startup di Cina mulai berkembang pada awal 2000-an, banyak perusahaan yang meminta pegawainya untuk bekerja sepanjang waktu. Hal ini pun berhasil mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjadi salah satu yang terbesar di Cina. Misalnya seperti Tencent, karena perusahaan teknologi termasuk yang pertama menerapkan sistem ini, dan mereka berhasil menjadi salah satu yang terbesar di Cina. Perusahaan di sektor lain pun mengadopsi sistem ini. Sistem ini pun akhirnya dianggap normal, hingga akhirnya muncul istilah 996. Cina telah pindah dari masyarakat yang diberitahu apa yang harus dilakukan menjadi masyarakat yang melakukan apa yang diinginkannya. Dan itu juga seperti hal yang terkait dengan milenial. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudari Ima. Selanjutnya akan disampaikan sistem kerja 996 di Cina atau berkaitan dengan produktivitasnya. Ya, akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sistem kerja ini yang membuat Cina bisa menyusul kemajuan teknologi yang sebelumnya dikuasai oleh Amerika Serikat dalam hal teknologi informasi. Perlu kita ketahui bahwa Cina itu masuk sebagai negara bentar, HP-nya yang satuan bisa di volumenya ya. HP-nya yang satuan bisa menggema suaranya. Biar nggak menggema suaranya ya. Dari dasarnya ya, perkembangan teknologi informasi. Awal pesatnya itu dimulai dari Amerika. Lalu Cina menyusulnya dengan sistem kerja 996. Melakukan overtime dan melakukan kerja secara sukarela. Maka tersusunlah dan dapat melesat maju hingga menyalip Amerika Serikat. Lalu yang kedua, memiliki etos kerja yang lebih tinggi. Sistem 996 ini
diformulasikan untuk meningkatkan etos kerja dari tiap-tiap individu yang bekerja di Cina, yang dimana hal ini membuat Cina itu sangat produktif, baik itu anak mudanya, orang yang sudah lansia di sana, bahkan orang-orang yang tidak bekerja pun menikmati hasil daripada etos kerja ini, yang dimana orang yang bekerja itu akan istilahnya itu akan memberikan dampak besar bagi negaranya karena dampak etos kerja yang tinggi dan dapat membuka lapangan kerja baru akibat melakukan sistem 996 jam ini. Lalu yang selanjutnya adalah memiliki jiwa yang tangguh karena terbiasa dengan pekerjaan berat. 996 ini dari 9 pagi sampai 9 malam selama 6 hari berturut-turut merupakan suatu hal yang harus dibiasakan, karena hal ini merupakan suatu tantangan bagi para pekerja agar lebih mudah menghadapi segala hal dalam bentuk apapun ke depannya, mau hal itu seberat apapun, karena sudah terbiasa dengan sistem 996 ini sesuai dengan kemampuan mereka, maka mereka akan mampu melahapnya dengan begitu mudah, teman-temanku sekalian. Lalu selanjutnya itu sangat penting dilakukan supaya sumber daya manusia tidak terlalu terperdaya, terbuai, dan termanjakan oleh melesatnya ekonomi Cina sehingga mereka menjadi malas. Nah, seperti yang saya bilang tadi, 996 ini melatih produktivitas. Pertama. Kedua, etos kerja. Lalu yang ketiga itu melatih masyarakatnya itu mengelola masyarakat untuk membuka lapangan kerja yang besar di 996 ini. Etos kerja meningkat, peluang bisnis besar, dan dapat mempengaruhi negara maupun kancah dunia. Dia dapat menyalip Amerika Serikat sebagai negara dengan kualitas teknologi salah satu kualitas teknologi terbaik di dunia. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Kepada Saudari Indah, kami persilakan. Kerja keras menurut perspektif Islam. Assalamualaikum. Kerja keras untuk mendapatkan rezeki yang kemudian digunakan guna melengkapi kebutuhan keluarga. Karena bekerja keras adalah perbuatan yang terpuji. Sejatinya Rasulullah SAW mensejajarkan orang yang bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal guna memenuhi SDM-nya. Dengan mereka yang berjihad di jalan Allah. Demikian bekerja keras untuk mencapai hidup yang berkecukupan adalah perbuatan yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sebab Islam tidak ingin melihat umatnya bermalas-malasan, bertopang dagu, bahkan tidak mau berusaha. Ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana wajibnya kita bekerja keras. Salah satu ayatnya adalah dalam surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Di samping itu, di selain kita bekerja keras, kita juga harus ulet dan telaten dalam melakukan apapun yang menghasilkan suatu nilai uang. Islam menganjurkan setiap umatnya diwajibkan bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Bekerja keras memiliki banyak manfaat selain dapat menjadikan hidup yang sejahtera, tentram, dan nyaman. Selain kita juga bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita juga harus yakin bahwa hasil tidak akan mengkhianati usahanya. Hadis dan dalil tentang bekerja keras. Berikut hadis-hadis tentang keharusan bekerja keras. Man amsa kalla min amila yadaihi amsa maghfuron lahu. Barang siapa yang di waktu sore merasa capek, lelah,
lantaran pekerjaan kedua tangannya mencari nafkah, maka di saat itu diampuni dosa baginya. Jansen Sinamo berpendapat bahwa ada 8 faktor untuk memiliki etos kerja yang baik, yakni pekerja sudah berprinsip bahwa kerja adalah rahmat. Kedua, kerja adalah amanah. Ketiga, kerja adalah panggilan. Keempat, kerja adalah aktualisasi, yaitu setiap pekerja harus penuh semangat. Kelima, kerja adalah ibadah, yaitu setiap pekerja harus serius dan penuh kecintaan sehingga bernilai ibadah. Keenam, kerja adalah seni, setiap pekerja harus kreatif dan penuh kreativitas. Ketujuh, kerja adalah kehormatan, bekerja harus tekun untuk keunggulan. Kedelapan, kerja adalah pelayanan, dapat diartikan bahwa setiap pekerja harus bekerja paling sempurna dan penuh kerendahan hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.